Yang kami percayai hanya Engkau Immanuel, Tuhan, yang menyertai seluruh aspek kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang sudah ada dalam setiap hati kami. Benar Tuhan, hanya Roh-Mu lah yang bisa membangkitkan bagi setiap kami. Dunia ini sementara dan akan segera kami tinggalkan. Karena itu Tuhan, perkuat roh kami, perkuat hati kami, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sebab kami datang di tempat ini, kami dengan sadar, kami mau diubahkan, kami mau dituntun, kami tidak lagi menjadi orang yang bebal. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni. Supaya ketika Tuhan datang sewaktu-waktu Tuhan menjemput kami sudah mempersiapkan hati kami mempersiapkan seluruh keluarga besar kami, anak-anak kami, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami bersama-sama menikmati Roh Kudus, menikmati hidup yang kekal, bahagia bersama Engkau. Sebab itu Tuhan, berbicara Engkau melalui hamba-Mu, Pak Paul Tuhan. Kami percaya hikmat kuasa otoritas-Mu, bahkan bukan dilepaskan dengan kata-kata yang biasa, tetapi dengan satu kekuatan daripada Roh Kudus dan satu keyakinan yang pasti akan memberitakan Injil keselamatan-Mu di tempat ini, sehingga memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak rohani saya, Pak Steve, Ibu Lisi, dan Pak Joni, juga semua tim TP. Ya. Puji Tuhan atas kesempatan yang pagi hari ini diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ketidakadilan. Sering kita mendengar, bahkan kita juga menemui sendiri kesedihan dan penderitaan. Ya. Namun kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyediakan bagi kita kerajaan sorga. Amin. Kita semua orang yang percaya kepada Yesus, Yesus memberikan jaminan ya untuk kerajaan sorga. Sebuah tempat di mana keadilan, damai, dan kebahagiaan akan berkuasa penuh. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang percaya akan hal ini, suatu saat kita akan masuk ke surganya yang kekal. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar ya para pengajar, ya, hamba Tuhan mengajarkan tentang kita mempunyai dua kewarganegaraan. Dua kewarganegaraan. Yang pertama, saat kita di bumi, dan kita yang percaya kepada Yesus, kita juga mempunyai warga kerajaan sorga. Jadi Tuhan, Bapak Ibu, berbicara tentang kerajaan sorga mungkin 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, Pak Kom, Bapak Steve sudah menguraikan begitu detail tentang bagaimana kerajaan sorga. Pak Joni juga ya, bagaimana menggambarkan tentang kerajaan sorga, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, semuanya secara detail Bapak Ibu. Ya, tapi pagi hari ini saya tidak akan membahas itu, tetapi saya melihat kerajaan sorga dari sisi yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, pagi hari ini saya ingin melihat kerajaan sorga dari sisi dimensi, ya, keadaan atau situasi. Kita dapat menarik kerajaan sorga itu ke bumi. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita bisa menarik, ya, kita bisa menarik kerajaan sorga. Sebab sorga itu berbicara tentang suasana, ya. Sorga itu berbicara tentang situasi, keadaan, ya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya memberikan tema kepada khotbah saya itu menghadirkan kerajaan sorga, sebuah panggilan untuk transformasi.
Mengapa transformasi? Coba kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Bisa ditampilkan. 1 Petrus 1 ayat 15. Oh. Maaf. Markus. Ya. Markus 1 ayat 15. Ya. Markus 1 ayat yang ke-15 dikatakan, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan, waktu itu kata Yesus, sudah tiba waktunya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara kekasih Tuhan, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Ini berarti bahwa kerajaan Allah sudah mulai hadir. Kerajaan Allah sudah mulai hadir di bumi melalui pelayanannya. Kita dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Injil, sehingga kita dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah yang sedang hadir di dunia ini. Kita melihat lagi satu ayat di dalam Yohanes 18 ayat 36. Yohanes 18 ayat 36. Kata firman Tuhan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, kalau kita melihat ayat ini merupakan jawaban Yesus kepada Pilatus waktu dia ditangkap ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pengikut-pengikutku tentu akan melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara kekasih Tuhan, meskipun kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, Dia datang untuk membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Jadi Yesus bukan dari dunia, Dia dari sorga. Amin. Kerajaannya adalah tentang kasih, tentang kebenaran dan perdamaian yang dapat hadir di bumi melalui orang-orang yang mengikutinya. Kita percaya Yesus, amin. Biarlah kehadiran kita Bapak Ibu membawa kasih, membawa kebenaran, membawa perdamaian. Tadi tema saya menghadirkan kerajaan sorga, sebuah panggilan transformasi. Transformasi yang dimaksud ini adalah transformasi secara rohani, Bapak Ibu. Transformasi yang dimaksud adalah proses perubahan kehidupan. Ya, proses perubahan kehidupan seseorang dalam hal iman kepercayaannya. Proses evolusi spiritual yang membutuhkan kesadaran, sadar secara penuh. Kemudian refleksi, merenungkan, dan mengambil komitmen untuk terus berkembang menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kerajaan sorga bukanlah sebuah tempat, bukan hanya sebuah tempat, amin. Tetapi melainkan sebuah keadaan, ya, situasi, suasana atau hadirat. Hadirat. Kerajaan sorga bukan hanya tempat yang akan kita capai atau kita tuju setelah kematian. Saya percaya bahwa tujuan akhir kita adalah sorga, betul? Bapak Ibu, tentu kerajaan sorga yang di sini bukan hanya tentang sebuah tempat, ya.
tetapi juga keadaan hati kita dan kehidupan yang kita jalani sekarang. Kerajaan sorga bukan hanya tentang kehidupan di akhirat, tetapi juga tentang membawa nilai-nilai sorgawi di dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi biarlah kita membawa nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara kekasih Tuhan, siang hari ini saya ingin membahas tentang 3 poin. Yang pertama, bagaimana kita memahami kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga kita dapat pahami melalui ciri-cirinya. Di dalam kerajaan sorga itu ada keadilan. Ya. Semua orang diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status sosial, ras, ataupun agama. Kemudian ciri yang kedua, damai. Tidak ada lagi perang, ya. Kekerasan, perselisihan, semuanya hidup damai. Itu ciri. Di antara kita tidak ada yang perang dingin, ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita harus hidup damai. Kemudian kebahagiaan. Semua orang merasakan bahagia dan kepuasan yang sejati. Punya uang, gak punya uang, tetap bahagia. Amin. Dalam tekanan, dalam masalah, tetap bahagia mengiring Tuhan. Cinta, ya. Ciri yang selanjutnya adalah cinta. Cinta kasih menjadi dasar dari semua hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Cinta menjadi dasar. Ya. Kita melihat ayat pendukungnya dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian Matius 5 ayat 7. Ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan lain dikatakan, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan mendapatkan belas kasihan. Tuhan. Bapak Ibu, itu tadi bagaimana kita memahami tentang kerajaan surga. Ya. Kemudian kita akan poin yang kedua, mengapa kita diperintahkan untuk menghadirkan kerajaan surga? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Mengapa kita diperintahkan untuk menghadirkan kerajaan sorga? Karena yang pertama kita melihat dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya, kamu adalah ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Kita dipanggil Tuhan sebagai agen-agen perubahan. Perubahan di dunia, membawa terang dan garam kerajaan surga ke dalam kehidupan orang lain. Jangan sampai orang lain mempengaruhi kita. Kita yang tahu kebenaran, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan bahwa kita harus menjadi terang dunia, menunjukkan kasih dan kebaikan Allah kepada orang lain. Dengan demikian kita membawa
kerajaan surga di dunia ini. Selanjutnya, mengapa kita diperintahkan untuk menghadirkan kerajaan surga? Kita melihat yang kedua dalam Lukas 9 ayat yang kedua. Lukas 9 ayat yang kedua dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan. Saudara, yang kedua adalah kita adalah duta kerajaan surga. Amin. Kita adalah duta kerajaan surga. Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah hadir di bumi melalui tindakan kasih, penyembuhan, dan pembebasan. Saudara, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada dunia, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan kasihnya Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya, mengapa kita diperintahkan untuk menghadirkan kerajaan surga? Matius 6 ayat 10. Nah, ini doa Bapa kami ya Bapak Ibu ya. Dikatakan firman Tuhan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang berikut ini adalah kita adalah saksi kerajaan surga. Kita dipanggil untuk bersaksi, amin, tentang kerajaan surga kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat merasakan harapan dan sukacita yang ditawarkan Yesus kepada dunia. Saudara, doa Bapa kami ini secara eksplisit meminta agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan bahwa kerajaan surga bukan hanya tentang kehadiran di akhirat. Kerajaan surga bukan di akhirat ya, tetapi juga tentang membawa nilai-nilai surgawi ke dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan surga? Ini poin yang ketiga. Nah, bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan surga? Kita baca ayat yang ke-9 tadi, Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama, bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan surga? Yang pertama adalah berdoa. Ya. Doa Bapa kami. Ya. Doa adalah yang Yesus ajarkan kepada kita ya. Doa Bapa kami tadi sudah saya katakan bahwa secara eksplisit meminta agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan bahwa kerajaan surga bukan hanya tentang kehidupan akhirat ya, tetapi juga tentang membawa nilai-nilai kerajaan surga itu sendiri. Berdoa bukan berdoa untuk datangnya kerajaan surga, untuk kekuatan dan kekuatan bagi kita yang menjadi agen-agen surga. Saudara, mengenai doa ini tadi pagi saya sempat baca di grup Pak Kom, mengulasnya secara luar biasa. Bahkan saya dapat satu judul yang bagus, Even from Inside. Nanti beliau bisa paparkan lebih lanjut tentang doa dan bagaimana kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana cara kita menghadirkan kerajaan surga. Yang kedua adalah melalui kasih, menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Bapak Ibu berbicara tentang kasih ini bukan sesuatu yang gampang. Kalau kepada semua sebagai nama Tuhan di tempat ini saya katakan, Bapak Ibu harus punya besar sekali kasih.
kasih yang tak terbatas. Ya, bagaimana saya sudah merasakan 4 tahun belakangan, Tuhan kasih kepada saya kepercayaan mengembalakan. Dulu-dulunya nggak berpikir tentang bagaimana harus mengasihi jemaat. Tapi 4 tahun belakangan ini Tuhan kasih saya tanggung jawab untuk masuk ke dalam pelayanan yang luar biasa, baru bagi saya. Ini sangat ya, kita harus punya kasih yang sangat besar ya. Karena jemaat yang kita hadapi itu macam-macam Bapak Ibu. Sedikit curhat ya. Jadi ya, kriteria jemaat itu berbagai macam karakter Bapak Ibu. Bagaimana apapun kita harus tetap mengasihi dengan setulus hati. Walaupun yang sudah kita perhatikan, sudah kita kasih, pada akhirnya juga jadi duri dalam daging misalkan. Ya, tetapi kita harus tetap mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, memang gak gampang. Bagaimana kita harus mengasihi orang yang misalkan kita angkat, bukan siapa-siapa kita angkat, tetapi pada akhirnya mengecewakan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus mempunyai kasih yang besar. Kita harus tetap menerima. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan sorga? Yang ketiga, melalui pelayanan. Melayani orang lain dengan sukacita dan kerendahan hati. Ini juga nggak gampang Bapak Ibu. Sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu yang hamba Tuhan di sini pasti tahu bagaimana harus melayani dalam tekanan misalkan. Tetapi harus tetap sukacita, harus rendah hati. Belakangan saya mengalami sebuah tekanan dalam jemaat yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi saya sampai hari ini tetap bersukacita karena Tuhan masih memberikan kepada saya kekuatan. Kalau bukan Tuhan mungkin hari ini juga nggak kuat Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana kita sudah harus melayani sepenuh hati, tetapi pada akhirnya kita dikerjain sebagai hamba Tuhan, dikerjain. Banyak Bapak Ibu. Kita tetap harus kuat. Hamba Tuhan di sini. Amin. Bapak Ibu, kalau sedikit saya curhat lagi ini 2 minggu yang lalu, saya barusan pemain keyboard ini pamitan, maju ke depan, terus mohon pamit. Kita sudah mengcover hidupnya, mengangkat hidupnya, tiba-tiba pamit di mimbar. Bapak Ibu, kemudian setelah di luar, wah ngomong yang macam-macam, bilang sudah beda visi, sudah, ya itulah. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, bagaimana kita harus menyikapi? Kita harus tetap kuat, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya tetap percaya dan yakin bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tetap kuat bersama Tuhan. Tetap melayani dengan sukacita ya, dan penuh kerendahan hati. Yang terakhir, melalui kesaksian. Berbagi iman dengan orang lain dan menjadi teladan bagi mereka. Kita membaca ayat yang terakhir ya, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Ya, Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, sebab aku telah memberikan kepadamu contoh, supaya kamu juga berbuat demikian, seperti yang telah kulakukan kepadamu. Yesus adalah contoh.
setiap apapun yang kita alami belum seberapa dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul pada waktu itu. Bahkan dengan Yesus sendiri. Ya, Yesus telah memberikan kepada kita teladan atau contoh. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang menghadirkan kerajaan sorga adalah berbicara tentang hati. Bagaimana kita harus menjaga hati. Ya. Mari kita semua menjadi agen perubahan di dunia ini. Menghadirkan kerajaan sorga melalui kehidupan kita. Dunia ini adalah tempat kita latihan. Jadi dunia ini hanya sementara. Amin. Tempat kita sesungguhnya adalah sorga. Jadi di dunia ini adalah tempat kita latihan kehidupan yang sesungguhnya. Maka hiduplah sebagai warga kerajaan sorga, walaupun kita semua masih di bumi. Amin Bapak Ibu. Ya. Kerajaan sorga adalah suatu keadaan hati dan kehidupan yang kita jalani saat ini dan yang akan datang. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, membawa kerajaan sorga ke dalam kehidupan orang lain, untuk menunjukkan kasih dan kebaikan Allah kepada orang lain, dan menjadi bagian dari kerajaan Allah yang sudah hadir di bumi. Kita akan menghadirkan kerajaan sorga. Caranya melalui doa, melalui kasih, melalui pelayanan, dan melalui kesaksian. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sederhana dan singkat. Tetapi kami percaya bahwa firman-Mu ini memberikan kepada kami kekuatan dan memberikan kepada kami keberanian untuk menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, berikan kepada kami kekuatan sebagai umat pilihan, supaya kami kuat dalam menghadapi situasi dunia, dan kami semua tetap hidup merasakan surga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu mendapatkan tempat di hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu berbuah dan hidup kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.